Kerja sesuai passion tapi miskin atau gaji gede tapi nggak bahagia? Halo semuanya, gue Jidat, selamat datang kembali. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lagi berdiri di persimpangan jalan karier yang paling bikin pusing? Di satu sisi ada jalan yang kelihatannya indah banget, jalan passion. Lo ngebayangin jadi seniman, musisi, atau kerja di NGO, ngelakuin hal yang bener-bener lo cintai. Tapi di ujung jalan itu ada plang gede tulisannya, hati-hati potensi miskin. Di sisi lain ada jalan tol yang mulus, jalan realistis. Jadi PNS, kerja di BUMN, atau jadi budak korporat dengan gaji gede dan jenjang karier yang jelas. Tapi di ujungnya, plangnya nggak kalah serem. Selamat datang di neraka mental, kebahagiaan tidak termasuk. Dilema ini makin parah kalau lo ngerasa udah terlanjur salah jurusan. Kejebak di pekerjaan yang bikin lo bertanya-tanya setiap pagi, ngapain gue di sini? Lo takut kalau ini diterusin lo bakal bangun di umur 30, ngeliat ke belakang, dan yang ada cuman penyesalan. Di video ini kita bakal ngebongkar tuntas mitos passion first gaji ini. Kita akan bedah kenapa lo bisa ngerasa salah jurusan, dan yang paling penting apa yang harus lo lakukan sekarang juga biar lo gak nyesel seumur hidup. Mitos follow your passion and realita pahit dunia kerja. Kita semua pasti pernah dengar nasihat sakti. Ikuti passionmu, maka kamu tidak akan merasa bekerja sehari pun dalam hidupmu. Kedengarannya indah, tapi di dunia nyata, nasihat ini seringkali jadi jebakan Batman. Kenyataannya, passion nggak selalu bisa bayar tagihan, apalagi di awal-awal karier. Realita di Indonesia itu keras, bro. Setiap tahun puluhan ribu sarjana baru lulus. Sementara lapangan kerja yang tersedia nggak sebanding. Data BPS per Februari 2025 bahkan nunjukin ada sekitar 1,1 juta sarjana yang jadi pengangguran. Ini adalah medan perang, bukan taman bermain. Banyak banget fresh graduate yang akhirnya harus ngambil pekerjaan apapun yang ada. Yang penting bisa bertahan hidup, nggak peduli itu sesuai passion atau enggak. Kondisi inilah yang sering jadi awal mula perasaan salah jurusan dan terjebak. Tapi gimana dengan jalur sebaliknya? Gaji gede tapi nggak bahagia? Awalnya mungkin kelihatan keren, lo bisa beli apapun yang lo mau, nongkrong di tempat mahal, dan kelihatan sukses di mata orang lain. Tapi kalau setiap hari lo harus ngerjain sesuatu yang lo benci di lingkungan kerja yang toksik, dengan atasan yang semena-mena, dan rekan kerja yang saling sikut, gaji gede itu cuma jadi kompensasi buat penderitaan mental lo. Ujung-ujungnya lo bisa kena burnout, stres, bahkan depresi. Banyak banget cerita orang yang resign bukan karena gaji, tapi karena mereka cuma pengen bahagia lagi. Jadi jelas kedua ekstrem ini sama-sama punya sisi gelapnya. Salah jurusan karir, kenapa kamu merasa gini, and kenapa itu normal? Perasaan salah jurusan ini adalah gejala klasik dari apa yang disebut psikolog sebagai quarter life crisis, krisis seperempat abad. Ini adalah fase normal di usia 20-an di mana lu mulai mempertanyakan segala hal, karier, keuangan, hubungan, dan identitas diri. Lu merasa bingung dan cemas karena ada tabrakan besar antara ekspektasi dan realita. Lu mungkin punya ekspektasi tinggi buat langsung dapat pekerjaan impian setelah lulus. Tapi realitanya, lu dihadapkan sama persaingan yang super ketat dan sering ditolak dengan alasan klise kurang pengalaman. Selain itu, ada kesenjangan besar antara apa yang diajarin di kampus dan skill yang beneran dibutuhin di dunia kerja. Ijazah lu mungkin cuma jadi tiket masuk buat wawancara, tapi yang nentuin lu diterima atau enggak adalah kompetensi praktis yang lu punya. Ditambah lagi, ada tekanan dari orang tua dan masyarakat yang pengen lihat lu punya karier yang aman dan jelas, kayak jadi PNS atau kerja di perusahaan besar. Semua tekanan ini, kalau digabungin sama kebingungan lo soal passion, akhirnya menciptakan perasaan terisolasi dan keyakinan bahwa cuma gua yang salah jalan. Padahal, ini adalah perasaan yang dialami oleh jutaan anak muda lainnya. Ini jawabannya, strategi keluar dari dilema sebelum nyesel. Jadi apa jawabannya? Passion atau gaji? Jawabannya adalah ini bukan pilihan atau, tapi pertanyaan bagaimana. Gimana caranya lo bisa dapat keduanya? Gimana caranya lo bisa kerja sesuai passion dan dapat gaji yang realistis? Ini bukan tentang memilih satu jalan dan menutup yang lain, tapi tentang membangun jembatan di antara keduanya. Pertama, kalau lo ngerasa salah jurusan tapi belum bisa resign karena butuh duit, jangan pasrah.
Lakukan apa yang disebut job crafting. Artinya lo membentuk ulang pekerjaan lo yang sekarang biar ada sentuhan passion lo di dalamnya. Misalnya, lo suka nulis tapi kerja jadi admin. Coba deh tawarin diri buat bantu nulis konten, buat media sosial kantor, atau bikin buletin internal. Lo suka desain tapi kerja di bagian keuangan, coba bikin laporan keuangan lo jadi lebih menarik secara visual. Cari celah sekecil apapun buat nyelipin hal yang lo suka ke dalam rutinitas kerja lo yang membosankan. Kedua, terapkan konsep pekerjaan jembatan. Anggap pekerjaan lo yang sekarang, yang gajinya realistis itu sebagai jembatan. Jembatan ini ngasih lo stabilitas finansial buat menyeberang ke pulau impian lo. Gunakan gaji dari kerjaan utama lo buat modalin passion lo. Misalnya, lo kerja 9 to 5 sebagai akuntan, tapi passion lo di fotografi. Pakai gaji lo buat beli kamera, ikut kursus fotografi di akhir pekan, dan mulai bangun portofolio dengan motret gratisan dulu. Dengan cara ini, lo bisa ngejar passion tanpa harus kelaparan. Lo membangun karier kedua lo secara perlahan tapi pasti, di atas fondasi finansial yang aman. Ketiga, kalau lo udah yakin banget harus pindah haluan, lakukan the pivot atau pindah haluan secara strategis. Jangan pernah resign karena emosi sesaat tanpa rencana. Pertama, lakukan validasi. Jangan-jangan passion lo itu cuma enak dijadiin hobi, bukan kerjaan. Coba dulu, ambil proyek-proyek kecil atau freelance di bidang yang lo minati. Rasain dulu gimana rasanya ngerjain itu dengan deadline dan tekanan dari klien. Kalau lo masih yakin, langkah selanjutnya adalah bangun keterampilan, upskilling. Dunia kerja sekarang nggak terlalu peduli sama ijazah lo, tapi peduli sama apa yang bisa lo lakuin. Ikut kursus online, cari sertifikasi, bangun portofolio yang kuat. Sambil upskilling, bangun juga jaringan networking. Manfaatkan LinkedIn, datang ke seminar, atau gabung komunitas yang sesuai sama bidang incaran lo. Dan yang paling krusial, siapkan jaring pengaman finansial. Jangan pernah resign sebelum lo dapet tawaran kerja baru. Atau minimal punya dana darurat yang cukup buat biaya hidup 3-6 bulan ke depan. Dilema antara passion dan gaji ini adalah pertarungan seumur hidup. Nggak ada jawaban yang absolut. Tapi yang jelas, lo nggak harus milih salah satu dan ngorbanin yang lain. Lo bisa punya keduanya, asalkan lo mau jadi lebih strategis, lebih sabar, dan lebih kreatif dalam merancang jalur karier lo sendiri. Perasaan salah jurusan itu bukan akhir dari dunia. Anggap aja itu sebagai alarm dari diri lo yang ngasih tahu bahwa sudah saatnya buat megang setir dan nentuin arah baru. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.